Karena kita berjanji di hadapan Allah. Apa janji kita? Alastu birabbikum, adakah aku ini Tuhanmu, kata Allah. Kita berkata qala bala syahidna, engkau adalah Tuhanku, kata Allah. Sanggupkah engkau hidup di atas dunia atau bumiku? Maka kita menjawab, sanggup ya Allah. Hari ini telah kita injak tanah Allah, telah kita junjung langit Allah, berarti kita sanggup hidup di muka bumi Allah. Apabila kita sanggup hidup di muka bumi Allah, laksanakan apa yang telah aku suruh dan tinggalkan apa yang telah aku larang, kata Allah. Itu kata Allah. Kalau hal yang demikian telah kita laksanakan, insya Allah kita akan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal haya linabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, thumma qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turaddu ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'lamun. Thumma qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama kita hormati keluarga Ahlul Bait, seterusnya bapak-bapak, ibu-ibu jamaah taziah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai saat sekarang ini Allah masih memberi kita nikmat, baik itu nikmat umur panjang, nikmat kesehatan, kesempatan, keimanan, sehingga dengan nikmat tersebut lah dapat dia awak melangkahan kaki, mengayunkan tangan menuju rumah duka dalam rangka mencalian mukonan sabak hati nenduka, ikut berduka cita atas berpulangnya ke rahmatullah. Bakece orang awak lah pendek umuh lah panjang langkah. Beliau tinggal dunia, beliau tampu akhirat. Mudah-mudahan kehadiran kita menjadi setawa sedingin bagi Ahlul Bait. Dan kemudian doa dan harapan kita, mudah-mudahan almarhumah di alam sana bakece orang awak, kok sampai kita mohon kepada Allah diberi kelapangan, kok ange kita mohon kepada Allah diberi kesejukan, diterima seluruh amal ibadah beliau waktu hidup, diampuni seluruh dosa, dan ditempatkan almarhumah di tempat yang layak di sisi Allah, yakni surga jannatun na'im. Amin ya rabbal alamin. Keluarga yang ditinggalkan selalu sabar dan tabah menerima ujian yang telah diberikan oleh Allah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyampaikan kepada kita dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bermohonlah kamu kepada Allah. Yang pertama sabar, yang kedua salat. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya aku, kata Allah, bersama orang yang sabar. Sekali lagi, seluruh Ahlul Bait yang ditinggalkan oleh almarhumah selalu sabar dan tabah
menerima ujian yang telah diberikan oleh Allah. Kemudian selawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga selalu disampaikan buat Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau yang telah berhasil membawa kita umat manusia dari minaz zulumat ilan nur, sebagaimana yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Pada adatnya kalau tidaklah datang Rasul membawa agama Allah, entah apalah jadinya kita yang menghuni bumi Allah ini. Oleh sebab itu sewajar dan sepatutnya lah kita berselawat dengan berlafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallim. Jamaah takziah rahimakumullah, bahwasanya apabila kita berbicara masalah maut, suka tidak suka, rela tidak rela, yang namanya maut pasti menjemput kita. Sebagaimana kata Allah dalam surah Jumat tadi, ke Allah katakan Bismillahirrahmanirrahim, Qul innal mauta. Diawali oleh Allah dengan fi'lul amar, dengan kalimat kul. Katakanlah, wahai Muhammad, innal mauta, sesungguhnya kematian itu yang kamu coba-coba lari darinya, yang kamu coba-coba tidak mengingatnya, sesungguhnya kematian itu wajib menemui kamu. Kemudian kamu dikembalikan ke alam gaib dan kamu dituntut untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan kamu semasa hidup di atas dunia. Jamaah takziah rahimakumullah, bahwasanya kata Allah dalam Al-Quran, kullu nafsin za'iqatul maut, telah dialami oleh almarhumah. Jadi oleh sebab itu, bahwasanya dunia ini adalah tempat sementara bagi kita. Adunya mata'un qalil, dunia adalah kesenangan yang sebentar. Adunya lahwun wa la'ib, dunia adalah permainan dan senda gurau. Jadi oleh sebab itu, tujuan kita di atas dunia ini tak lain dan tak bukan adalah untuk beribadah. Sebagaimana kata Allah dalam surah Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan manusia dan jin kecuali tak lain dan tak bukan adalah untuk beribadah. Oleh sebab itu jamaah takziah rahimakumullah, bahwasanya almarhumah sudah jelas, kemudian keluarga ditinggalkan selalu sabar dan tabah, bahwasanya hubungan almarhumah terhadap dunia sudah habis. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza mata bani Adam, apabila mati anak Adam, terputus seluruh amal kecuali ada 3. Mana yang ketiga? Yang pertama ilmu yang bermanfaat, yang kedua sedekah jariyah, yang ketiga waladun soleh, anak yang soleh yang ditinggalkan oleh almarhumah. Jadi oleh sebab itu jamaah takziah rahimakumullah, bahwasanya kata Rasulullah, jadikanlah kematian saudara kita ini sebagai iktibar dan pelajaran dalam kehidupan kita. Ba'acara nyawa menjadian kematianku sebagai iktibar jamaah takziah rahimakumullah. Barangkali beberapa hari yang lewat kita mandikan almarhumah, kita solatkan, kita kapani, kita antarkan ke pandan perkuburan. Manakala pulang takziah ini, entah giliran kita setelah ini. Apabila setelah ini giliran kita dipanggil oleh Allah, apakah kita sudah sanggup menghadap kepada Allah atau belum? Jawaban terpulang kepada kita masing-masing. Jamaah takziah rahimakumullah, barangkali selalu kita mendengar tak kala datang musibah dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji. Kalau kita hayati kalimat tersebut, barangkali kita akan meneteskan air mata. Inna, saya. Kalau bahasa awaknya ambo, saya ambo. Lillah, li milik lah Allah. Sesungguhnya saya ini adalah milik Allah. Kalau ambo atau saya ini milik Allah, anan bisa wak banggakan dalam diri awak jamaah takziah rahimakumullah. Ndak ada doh. Bahwasanya sadu alanyu adalah milik Allah.
Inna ambo li milik lah. Bahasanya ambo adalah milik Allah. Jadi nen ambo nen diri awakku terbagi kepada 3 kecil orang tasawuf. Mayan 3. Pertama milik Allah, yang kedua milik ulek, yang ketiga milik awak. Yang milik Allah, yang milik Allah adalah roh. Apabila roh sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal jasad. Jasad tanpa roh nggak ada jatahnya di atas dunia. Berlaku firman Allah dalam surat Toha. Apa kata Allah? Minha khalaqnakum. Dari tanah aku dijadikan, wa minha nu'iduh. Dan kepadanya tanah kita ini dikembalikan. Kita berasal dari tanah dan kembali kepada tanah. Jasad yang kasar ini kembali kepada tanah. Jadi yang untuk kita mana? Tak lain dan tak bukan adalah amal ibadah. Di saat malaikat Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian duduk di samping Rasulullah sambil mengucapkan hadis qudsi, "Ata'ni Jibril faqala ya Muhammad." Datang malaikat Jibril dan berkata malaikat Jibril itu kepada Nabi Muhammad dan berpesan. Apa pesannya? Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyit. Hati-hati engkau hidup di atas dunia wahai Muhammad, sesungguhnya engkau akan jadi mayit. Itu pesan yang pertama. Hati-hati engkau hidup di atas dunia, sesungguhnya engkau akan mati, sesungguhnya engkau akan meninggalkan dunia. Yang kedua, wahbib masyata fa innaka mufariqu. Cintailah apapun yang kamu cintai, sayangilah apapun yang kamu sayangi. Cinta kamu kepada harta silakan, cinta kamu kepada pangkat silakan, tapi ingat mufariqu, kamu akan berpisah. Mufariqu. Kemudian yang ketiga, wa'mal masyata fa innaka majziyun bi. Beramallah engkau di atas dunia ini, apapun bentuk amalan engkau, majziyun bi, akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah takziah rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu, mari kita sama-sama menjadikan pelajaran atas kepulangan almarhumah atau saudara kita ke rahmatullah. Karena kita berjanji di hadapan Allah. Apa janji kita? Alastu birabbikum. Adakah aku ini Tuhanmu, kata Allah. Kita berkata qala bala syahidna. Engkau adalah Tuhanku, kata Allah. Sanggupkah engkau hidup di atas dunia atau bumiku? Maka kita menjawab, sanggup ya Allah. Hari ini telah kita injak tanah Allah, telah kita junjung langit Allah. Berarti kita sanggup hidup di muka bumi Allah. Apabila kita sanggup hidup di muka bumi Allah, laksanakan apa yang telah aku suruh dan tinggalkan apa yang telah aku larang, kata Allah. Itu kata Allah. Kalau hal yang demikian telah kita laksanakan, insya Allah kita akan selamat. Karena walaupun lebih kurang 15 abad Rasul meninggalkan kita, namun beliau meninggalkan pedoman untuk kita, yakni Al-Quran dan Sunnah. Mari kita pedomani Al-Quran, mari kita baca, kita terjemah, dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena Al-Quran inilah pedoman bagi kehidupan kita. Karena dalam Al-Quran diceritakan semua tentang kehidupan, tentang kematian. Diceritakan semua oleh Allah dalam Al-Quran. Jamaah takziah rahimakumullah. Itu makanya Al-Quran adalah syifa fis sudur, obat bagi hati. Jadi kalau hati kita yang sakit, maka obatnya adalah Al-Quran, obatnya adalah zikir, obatnya adalah sholat. Apabila hal yang demikian telah kita laksanakan, insya Allah hati kita akan nyaman, insya Allah hati kita akan teduh. Jamaah takziah rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama sekali lagi menjadikan kepulangan saudara kita ini sebagai iktibar dalam kehidupan kita, sebagai pelajaran dalam kehidupan kita. Karena bagaimanapun juga kita akan pergi ke sana semuanya. Kita akan pergi ke sana semuanya. Jadi oleh sebab itu, marilah kita cari bekal sebanyak-banyaknya. Marilah kita selalu berinfak. Marilah kita selalu beramal soleh. Marilah kita selalu memelihara hubungan baik sesama kita. Kenapa yang ini saya sampaikan? Karena inilah dalam Al-Quran penyesalan mayit setelah meninggal. Mayit itu akan menyesal setelah meninggal. Kenapa? Karena dia tidak berinfak semasa hidup. Kemudian karena dia jarang beramal soleh. Yang ketiga, karena dia memutus hubungan silaturahim.
Karena ini dianjurkan oleh Allah dalam Al-Quran. Berinfak sebagaimana dianjurkan oleh Allah dalam Al-Quran. Kemudian beramal soleh, banyak ayat-ayat yang mengetengahkan hal itu. Kemudian memutus hubungan silaturahim, ini adalah pekerjaan yang buruk. Oleh sebab itu, mari kita selalu menjaga hubungan silaturahim kita. Agar apa? Agar kita betul-betul berpulang kepada Allah, berada dalam keadaan husnul khotim dan terhindar dari su'ul khotim. Itulah harapan kita. Kita berkeinginan bagaimana kita berpulang kepada Allah, berada dalam keadaan baik, berada dalam keadaan husnul khotimah. Tentu secara logikanya kita juga hidup dalam keadaan baik dan dalam keadaan husnul khotimah. Jamaah takziah rahimakumullah, itulah pesan-pesan singkat yang bisa kami sampaikan dalam ceramah takziah ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada hikmahnya, terutama sekali bagi ahlul bait dan kemudian bagi kita semua. Terlebih terkurang mohon diperbanyak maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.